Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia, NIM 221460. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas RC1 Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran di sekolah dasar. Nah, adapun pembahasan materi pada kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian belajar, yang kedua karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan siswa, dan yang ketiga ada karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian belajar. Belajar adalah menambah dan mengumpulkan pengetahuan. Yang diutamakan dalam definisi ini adalah penguasaan pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk menjadi cerdas atau membentuk intelektual. Nah, dalam konteks belajar ini berarti yang lebih menonjol ataupun yang lebih utama adalah intelektual. Adapun sikap dan juga keterampilan itu akan mengikuti di belakangnya. Nah, ketika seseorang belajar, otomatis kita mencari ataupun mendapatkan sebuah pengetahuan di mana pengetahuan tersebut nantinya akan mempengaruhi kecerdasan intelektual seseorang. Nah, adapun teori yang mengatakan bahwa belajar ini merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh dari latihan, dan kemudian perubahan tersebut menyebabkan terjadinya lingkungan yang positif dan juga terjadinya interaksi yang edukatif. Kemudian perubahan tersebut terjadi secara menyeluruh yang meliputi keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor dari dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, dan kesehatan serta kebiasaan siswa. Yang kedua, faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah lingkungan fisik dan non-fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah, program guru, dan pelaksanaan dalam pembelajaran. Nah, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di sini terbagi menjadi dua. Ada faktor dalam diri siswa dan yang kedua ada faktor dari luar diri siswa. Yang pertama, faktor dari dalam diri siswa. Tadi contohnya adalah minat, bakat, usaha, ataupun kebiasaan peserta didik. Nah, yang perlu dikembangkan adalah minat, karena konsepnya belajar itu adalah sesuai dengan kebutuhan diri sendiri. Kenapa yang dikembangkan harus minat terlebih dahulu? Karena jika minat seorang peserta didik sudah tinggi, berarti nantinya akan menghasilkan proses pembelajaran maupun hasil belajar yang efektif dan juga kondusif. Dan hasil belajar pun akan terjadi secara maksimal. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah faktor dari luar diri siswa, berarti ini mencakup pada lingkungan sekitar. Nah, contohnya tadi program sekolah, cara mengajar guru, ataupun metode guru ketika pembelajaran. Nah, ini sangat penting. Guru itu sangat mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana caranya kita sebagai peserta didik harus menciptakan suasana yang gembira, riang, dan juga menyenangkan agar anak itu tidak bosan. Sehingga ketika pembelajaran anak ini mengikuti secara asik ataupun secara kondusif, sehingga hasil pembelajaran pun bisa tercapai secara efektif. Next. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan siswa sekolah dasar. Nah, proses belajar ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam belajar. Esensinya adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dalam upaya mengubah perilaku yang dilakukan secara sadar melalui interaksi dengan lingkungan. Kemudian, proses belajar mengajar di sekolah juga sangat mempengaruhi oleh desain pelajaran maupun strategi yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Berdasarkan teori perkembangan, setiap siswa memiliki tahapan perkembangan sesuai dengan tingkat usianya. Artinya, setiap proses belajar yang ditempuh siswa harus berdasarkan pada fase perkembangannya.
Nah, karena belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku peserta didik, maka dari itu proses pembelajaran inilah yang sangat penting bagi peserta didik. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran ini, siswa ataupun peserta didik akan melakukan interaksi secara sadar dengan lingkungan dan kemudian menerapkan bagaimana strategi ataupun metode yang guru ajarkan di sekolah, yang nantinya itu akan terjadi secara berbeda karena perkembangan siswa pun berbeda-beda dan mempunyai karakteristik berbeda. Maka dari itu, sebagai seorang peserta didik, kita harus memahami perbedaan pada setiap individualnya, yang nantinya itu akan mempengaruhi hasil belajar pada siswa. 1. Proses belajar berdasarkan teori dan tipe belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan pemrosesan kognitif, keterampilan, dan sikap, di mana siswa sepenuhnya harus melakukan upaya mengubah perilaku melalui pengalaman, latihan, maupun kegiatan-kegiatan lain yang dianggap efektif sebagai proses untuk mengubah perilaku. Proses belajar yang dapat memberikan kesempatan pada diri siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mempelajari suatu kejadian alam, budaya, atau sosial. Baik, kita ulas kembali bahwa belajar ini merupakan suatu proses perubahan tingkah laku pada peserta didik, baik itu pemrosesan kognitifnya, keterampilannya, maupun sikapnya, di mana dalam proses pembelajaran ini siswa nantinya diharapkan untuk ikut berpartisipasi ataupun ikut aktif dalam pembelajaran agar siswa ini mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga menghadapi masalah persoalan dengan baik. Oke, baik. Di sini ada beberapa teori dalam belajar, yaitu yang pertama ada teori belajar disiplin mental, yang kedua ada teori belajar asosiasi, yang ketiga ada teori insight, dan teori belajar gestalt. Nah, selanjutnya ada beberapa teori dalam belajar. Yang pertama, teori belajar disiplin mental. Pada karakteristik teori ini mengatakan bahwa manusia memang mempunyai sejumlah daya mental, contoh seperti menanggapi, mengamati, berpikir, dan lain sebagainya yang dapat dilatih dan didisiplinkan. Yang kedua, ada teori belajar asosiasi, di mana teori ini berdasarkan pada perubahan tingkah laku yang lebih menekankan pada perubahan perilaku peserta didik secara berulang-ulang sehingga menjadi aktivitas yang otomatis. Nah, berarti pada teori belajar ini lebih mengutamakan stimulus respon yang nantinya akan membentuk kemampuan siswa secara spesifik dan juga terkontrol. Oke, yang ketiga yaitu adalah teori insight. Nah, teori insight ini berarti adalah mengubah pemahaman siswa. Yang tadinya siswa belum mempunyai pengetahuan apa-apa, ketika memakai teori ini berarti siswa nanti akan mempunyai pemahaman yang eksploratif, imajinatif, dan juga aktif. Dan proses pembelajaran aktif pun akan mempengaruhi siswa untuk bisa menghadapi suatu permasalahan, baik itu mengelola dan juga menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat yaitu ada teori belajar gestalt. Nah, pada teori ini mengatakan bahwa siswa merupakan individu yang utuh. Oleh karenanya, belajar lebih mengutamakan keseluruhan. Nah, setelah itu baru melihat bagian-bagiannya yang memiliki makna dan hubungan yang keterkaitan. Selanjutnya ada macam-macam tipe belajar. Yang pertama ada signal learning, yaitu belajar melalui isyarat. Yang kedua ada stimulus respon learning, belajar melalui rangsangan tindak balas. Yang ketiga ada chaining learning, belajar melalui perangkaian. Yang keempat ada verbal association learning, yaitu belajar melalui perkaitan verbal. Yang kelima ada discrimination learning, yaitu belajar melalui membeda-bedakan. Yang keenam ada concept learning, belajar melalui konsep. Yang ketujuh ada rule learning, belajar melalui aturan-aturan. Dan yang terakhir ada problem solving learning, belajar melalui pemecahan masalah. Ada signal learning. Signal learning ini adalah belajar melalui isyarat. Maksudnya dalam tipe belajar ini kita membentuk perilaku peserta didik melalui isyarat yang nantinya akan terbentuk sikap tertentu.
Oke, yang kedua ada stimulus response learning adalah belajar melalui tindak rangsangan, tindak balas. Nah, maksudnya tipe belajar ini pun nantinya akan membentuk perilaku peserta didik melalui pengkondisian stimulus untuk menghasilkan suatu tindak balas ataupun respon. Untuk yang ketiga ada chaining learning, yaitu belajar melalui perangkaian. Nah, maksudnya di sini adalah pada tipe belajar ini membentuk suatu perilaku pada peserta didik melalui stimulus yang berangkai. Yang keempat ada verbal association learning, yaitu belajar melalui perkaitan verbal. Nah, pada tipe belajar ini berarti membentuk suatu perilaku peserta didik melalui perkaitan verbal. Contohnya, ketika anak melihat bola, kemudian anak itu mengatakan, "Itu bola saya." Kenapa anak itu bisa mengatakan itu bola saya? Karena anak itu sudah mengetahui ataupun mengenal bola tersebut. Yang kelima adalah discrimination learning, yaitu belajar melalui membeda-bedakan. Nah, maksudnya di sini adalah tipe belajar yang diarahkan siswa dapat membeda-bedakan suatu objek yang nantinya proses pembelajaran ini akan menghasilkan sintesis karena peserta didik itu dapat membeda-bedakan beberapa objek. Yang keenam yaitu ada concept learning, yaitu belajar melalui konsep. Nah, artinya pada tipe belajar ini siswa dapat membentuk perilaku melalui pemahaman terhadap suatu peristiwa ataupun objek. Nah, dalam artian siswa ini nanti akan bisa mendeskripsikan sebuah objek. Yang ketujuh adalah rule learning, yaitu belajar melalui aturan-aturan. Nah, pada tipe belajar ini, siswa ataupun peserta didik diharapkan untuk memahami sebuah aturan dan juga bisa menerapkannya dengan baik. Yang terakhir yaitu adalah problem solving learning, yaitu belajar melalui pemecahan suatu masalah. Nah, pada tipe belajar ini berarti peserta didik itu diharapkan mempunyai daya pikiran ataupun sebuah pemikiran yang kritis yang nantinya akan menjadi bekal pada peserta didik untuk memecahkan suatu masalah, kemudian akan menciptakan hasil belajar. Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru disadari dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Kemudian bentuk perubahan tingkah laku harus menyeluruh secara komprehensif sehingga menunjukkan perubahan tingkah laku seperti yang disebutkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan kulminasi daripada proses pembelajaran. Apa sih itu kulminasi? Kulminasi itu seperti puncak ketika kita sudah melakukan pembelajaran, di mana peserta didik ini diharapkan mempunyai perubahan tingkah laku secara menetap ataupun komprehensif yang kemudian nantinya akan ditindaklanjuti. Nah, kemudian hasil belajar ini akan menghasilkan perubahan tingkah laku pada peserta didik dan juga mempunyai hasil akhir yang baik pada peserta didik. 2. Tahapan perkembangan siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar merupakan individu unik yang memiliki karakteristik tertentu, bersifat khas dan spesifik. Pada dasarnya, setiap siswa adalah individu yang berkembang. Perkembangan siswa akan dinamis sepanjang hayat, mulai dari kelahiran sampai akhir hayat. Dalam hal ini, pendidikan maupun pembelajaran sangat dominan memberikan kontribusi untuk membantu dan mengarahkan perkembangan siswa supaya menjadi positif. Nah, pada tahapan perkembangan siswa sekolah dasar ini, karena siswa itu mempunyai individu yang sangat unik ataupun mempunyai segala banyak perbedaan, maka dari itu perkembangan ini sangat penting dilakukan mulai dari peserta didik ini lahir sampai akhir hayat, yang nantinya proses pembelajaran ini akan mempengaruhi perkembangan pada setiap individu peserta didik.
Tahapan perkembangan siswa sekolah dasar ini ada beberapa macam, yaitu 1. Perkembangan fisik, kedua perkembangan sosial, ketiga perkembangan bahasa, yang keempat perkembangan kognitif, yang kelima perkembangan moral, yang keenam perkembangan ekspresif, dan yang ketujuh ada aspek-aspek inteligensi. Nah, yang pertama, perkembangan fisik. Nah, biasanya perkembangan fisik ini dapat kita lihat ya, contoh seperti tinggi badan, berat badan, maupun kemampuan perkembangan motoriknya. Nah, biasanya pada siswa tingkat sekolah dasar ini, kemampuan motoriknya itu lebih halus dan juga lebih terarah. Nah, yang kedua yaitu adalah perkembangan sosial. Biasanya pada tingkat siswa sekolah dasar ini sudah mengenal adanya pemisahan antar kelompok ataupun lawan jenis. Biasanya pada umumnya anak sekolah dasar ini biasanya sudah paham antar lawan jenis, dan kemudian ketika terjadi pengelompokan itu biasanya anak ini mau dalam satu jenis saja gitu. Dan kemudian pada perkembangan sosial ini anak pun sudah mempunyai rasa empati, rasa tanggung jawab, rasa kerjasamanya sudah mulai tumbuh. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Nah, biasanya pada kelas tinggi anak-anak ini sudah mulai paham mana bahasa yang halus, mana bahasa yang baik untuk digunakan, ataupun anak-anak ini sudah paham untuk berbicara sosial. Nah, untuk yang kelas tingkat rendahnya biasanya ini sudah mampu memilih kata ataupun mampu membaca yang tadinya tidak tahu huruf abjad ataupun huruf A sampai Z. Nah, pada perkembangan bahasa ini anak mulai memahami kata per kata. Oke, yang keempat yaitu adalah perkembangan kognitif, di mana perkembangan ini anak diajarkan untuk berbagai macam ilmu, disiplin, dan juga bahkan cara-cara yang baik yang berorientasi pada berpikiran yang logis dan juga kemampuan yang manipulatif. Nah, contoh tadi diajarkan disiplin. Anak ketika diperintahkan oleh seorang pendidik ataupun orang tuanya, anak ini bisa melaksanakannya dengan baik gitu. Oke, yang kelima yaitu adalah perkembangan moral. Nah, biasanya perkembangan moral yang harus dimiliki oleh peserta didik di sekolah dasar yaitu adalah berkemampuan bertindak baik kepada orang lain. Nah, bahkan anak ini, anak usia dini, ketika orang lain sudah merasa senang dia berbuat baik, nah si anak ini otomatis akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, dari perlakuannya tersebut nantinya akan memunculkan ataupun mengembangkan dari perkembangan moral yang baik juga. Nah, yang keenam yaitu adalah perkembangan ekspresif. Nah, di mana pada usia sekolah dasar ini pasti anak lebih dilihat dari kegiatan bermainnya dan juga kegiatan seninya, di mana pasti dalam diri peserta didik ini akan muncul keinginan untuk bermain, contoh seperti memainkan alat musik, bernyanyi, olahraga, atau bahkan seni bela diri. Nah, yang ketujuh yaitu adalah aspek-aspek inteligensi. Nah, maksudnya kemampuan yang dimiliki peserta didik ini diharapkan untuk tetap fokus dan juga menetapkan pikiran ketika mengalami ataupun memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Itu sebabnya proses pembelajaran di taman kanak-kanak mempunyai perbedaan dengan proses pembelajaran di sekolah dasar atau dengan tingkat pendidikan yang lainnya. Maka dari itu, sangatlah penting bagi pendidik untuk mengetahui karakteristik pada peserta didik yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks karakteristik di sekolah dasar ini juga sangat perlu atau bahkan bisa disebut sangat penting bagi seorang pendidik. Karena kenapa? Karena kan peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Dan metode ataupun strategi yang kita pakai dalam pembelajaran pun harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Maka dari itu, kenapa guru harus memahami karakteristik peserta didik agar proses pembelajaran di sekolah itu ataupun di kelas itu bisa terlaksana dengan kondusif dan juga efektif. Yang pertama, karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rancangan
pelajaran atau silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan pada siswa kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Hal ini yang harus dipahami yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Sementara itu, siswa kelas rendah di sekolah dasar masih banyak membutuhkan perhatian karena kurang terfokus dalam konsentrasi, serta kurang memperhatikan kecepatan dan aktivitas belajar sehingga hal ini memerlukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Oke, yang pertama yaitu karakteristik pada siswa sekolah dasar tingkat rendah. Nah, biasanya pada tingkat rendah ini merupakan proses esensinya adalah pembelajaran yang konkret, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara logis dan juga sistematis dan juga mencakup silabus dan pada kehidupan yang nyata gitu. Nah, kemudian biasanya pada tingkat sekolah dasar yang rendah ini ketika proses pembelajaran itu anak-anak masih senang diselingi dengan games ataupun permainan agar anak-anak itu tidak merasa jenuh dan juga bosan ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, 6 di sekolah dasar adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan konsep dan generalisasi hingga penerapannya berjalan dengan baik. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi sekolah dasar, diantaranya tanya jawab, latihan, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, inquiry, pemecahan masalah, dan discovery. Nah, di kelas tinggi ini siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis, artinya siswa dibimbing untuk mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, dan menyimpulkan sendiri pada permasalahan yang dihadapinya. Nah, untuk karakteristik pada siswa kelas tinggi di sekolah dasar yaitu biasanya lebih ke membelajarkan tentang konsep ataupun generalisasi sehingga penerapannya itu akan berjalan dengan baik. Contoh, biasanya di kelas tinggi itu memakai strategi ataupun model pembelajaran tanya jawab, diskusi ataupun metode ceramah. Nah, di mana dengan metode ini nantinya akan membuat anak semakin mandiri dan juga semakin sigap ketika memecahkan suatu persoalan masalah yang dihadapinya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi pembelajaran di sekolah dasar. Semoga ini bermanfaat untuk kita khususnya sebagai calon pendidik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.